Yang saya ground ini bukan hasil cangkok, melainkan hasil semai biji. Jadi untuk perakarannya dulu saya tidak bisa mengatur gerak akarnya, tapi untuk perakaran lumayan. Sisi kanan kiri depan belakang komplit, yang menurut saya sudah cukup. Oke sahabat bonsai, jumpa lagi sore ini bersama saya di channel Kandang Bonsai dengan saya Dadi Hartono. Kali ini saya sedang berada di lahan ground saya yang baru saja saya lakukan pengepresan bonggol untuk menghasilkan bahan bonsai anting putri ukuran small atau the max. Di sini saya mempunyai indukan sekitar 60 pohon, dan saya baru saja melakukan pengepresan batang. Ini yang disebut teknik pengenolan, atau sering disebut juga mundur satu langkah untuk maju 3 langkah yang maksimal. Nah, seperti bahanan bonsai yang di depan saya ini. Nah, ini untuk ukuran lingkar batang sudah 25 cm. Namun saya lakukan pemotongan dari batang atau cabang-cabang atasnya hingga disisakan 30 cm. Nah, dan ini saya akarnya saya uruk dengan sekam lapuk yang sudah lama sekali saya simpan agar terhindar dari panas matahari. Nah, ini semuanya saya lakukan pengepresan, cuma ada beberapa yang masih saya los percabangannya untuk menyesuaikan aja ya. Dari cabang 3 ini yang tengahnya saya besarkan untuk mengejar ukuran sedikit lebih besar dari kanan dan kirinya, dan itu untuk melanjutkan ke mahkota nantinya. Bahkan tidak jarang juga ada yang sampai saya lakukan pemotongan kandas seperti ini. Ini cuma saya sisakan sekitar 10 cm dengan ukuran lingkar batang rata-rata 25 sampai 28. Dan untuk perakarannya, ini akarnya emang tidak mutar karena waktu penanaman yang saya ground ini bukan hasil cangkok, melainkan hasil semai biji. Jadi untuk perakarannya dulu saya tidak bisa mengatur gerak akarnya, tapi untuk perakaran lumayan. Sisi kanan kiri depan belakang komplit, yang menurut saya sudah cukup. Tidak mesti muter ya untuk si perakaran bonsai itu, asal dia bisa seimbang bentuk atau ukuran akar dengan si batang pokok. Dan untuk kelanjutan perantingannya, bonsai itu udah enak untuk dinikmatin atau enak untuk dipandang mata. Untuk yang ini akarnya menurut saya malah dia itu seperti ginseng. Ini akar ginseng ini. Agak besar tapi tidak tersusun rata. Nah, ini kanan kiri, belakang juga ada akarnya. Dan ini untuk luka potongannya, setelah saya potong, saya oleskan dengan salep kambium. Dan kebetulan salep kambiumnya saya
produksi sendiri atau saya bikin sendiri dengan bahan-bahan tertentu. Mungkin nanti saya juga akan berbagi tentang bagaimana caranya membuat salak bonsai atau salak kambium yang murah tapi hasil tidak murahan, bahkan kualitasnya bisa dikatakan bisa setara dengan salak bonsai yang beredar di pasaran pada umumnya. Nah, ini bahan tunggulnya ini sudah mempunyai atau memiliki gerak yang sudah enak ya, sudah mencukupi. Menurut saya ini hanya tinggal melanjutkan 3 langkah lagi. Ini sudah bisa dikategorikan nanti menjadi bahan yang prospek. Ini untuk ukuran small, bahkan kalau mau dibesarkan lagi juga di lahan ini masih bisa. Ya, para sahabat bonsai, kenapa bahanan ini saya tidak dongkel atau saya tidak gali atau saya pindahkan ke ground pembesaran dengan menggunakan pot yang besar? Karena saya berpikir begini, ketika akar itu masih mendapatkan asupan makanan yang bagus di lahan ground ini, jadi saya sengaja saya tidak cabut atau saya tidak dongkel, agar ketika setelah saya melakukan pengepresan ini, si akar itu masih bisa memberikan nutrisi ke cabang untuk menumbuhkan percabangan yang maksimal dan dia tidak stres lagi. Jadi menurut saya ini pertumbuhannya nanti akan lebih cepat dibanding yang didongkel. Makanya groundan ini sengaja saya potong pendek di lahan ground dan saya tidak dongkel. Jadi untuk pembentukan selanjutnya dari cabangan bonsai ini saya tetap melakukan di lahan ground ini. Mungkin sampai tahap ketiga ya, ketika untuk menentukan perantingan. Yang berikutnya baru nanti saya akan mengangkatnya ke pot besar untuk dilakukan ground yang berikutnya. Oke, para sahabat bonsai, saya rasa cukup sedikit berbagi informasi tentang ground anting putri saya yang ada di lahan ground ini. Semangat terus para pemula bonsai dimanapun Anda berada, kompak terus. Dan cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.